Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul dari TPN 231304159. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan dalam mata kuliah pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Ini rusak ya? Iya Bapak, sudah nanya Mbak Umar Bapak. Kok bisa rusak pintunya? Dorong dia gua saya pak. Karena saya buat. Lagi nangis kejaran pak. Ini kan kecil-kecilan. Gak bisa tantang saya dorongnya ada pak. Murid-murid, nggak apa-apa ya namanya bermain. Ini tuh bagian dari ekspresi. Tapi jangan sampai merusak fasilitas ya. Oke Kalau Bapak. rusak fasilitas kan kalian yang rugi. Oh, terima. Dan dorong dan juga. Jadi lagi ya. Oke Bapak. Oke. Alia. Bapak. Murid-murid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, mantap. Mantap. Apa? Alhamdulillah kalau begitu. Harus olahraga ya Pak. Harus olahraga. Olahraga. Dan jadi murid-murid, sebelum kita mulai pembelajaran kita agar lebih berkah lagi, agar berkah tentunya, karena ini juga bagian dari ibadah, marilah kita berdoa untuk kelasnya. Bisa yang doa. Baik Bapak. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ingin berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang kalau minggu lalu kita terkait tentang materi apa? Novel Bapak. Novel. Yang lainnya benar nggak novel? Iya Pak. Benar. Iya Pak. Oke, iya benar. Karena memang minggu lalu kita belajar novel. Nah, itu sebelum kita masuk dalam materi kita presentasi dulu ya. Baik Bapak. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya Bapak. Seven? Ya. Kenapa Seven? DVD. Tapi pak DVD. DVD. Ya. Jangan sampai tertular ya. Ya, Betul. Bapak. Tidak tertular, tapi jangan sampai bikin nyamuk juga. Ya. Bersih-bersih rumahnya, kamarnya, oke? Iya. Paham ya? Seven harusnya kan ada tempat gitu. Biru Pak ya. Ya, berantisipasi untuk lainnya. Biru kayaknya. Nah, jadi Seven saja ya. Iya Bapak. Yang lainnya Umar hadir. Ada pak. Gua hadir juga hadir. Hadir Pak. Ini murid-murid, kita mau membahas terkait tentang Terima kasih. terima kasih ya. Kemudian dari pak detek. Hujan ya. Ya. Kita mau membahas Biru. apa ya? Biru ya. Oke, kita membahas terkait tentang Artikel ilmiah populer. Nah, murid-murid sebelumnya pernah membaca tidak terkait tentang misalkan ada suatu karya tulis yang menginformasikan sesuatu, misalkan dulu kan ada COVID tuh menginformasikan Ya, COVID-19. ya apa yang harus dicegah, cara mencegah COVID-19. Sudah pernah membaca belum dulu? Sudah Bapak ini sudah. Sudah ya? Kali ini sudah? Sudah Pak. Oh, sudah semua ya? Kita. Nah, sudah semua. Nah, jadi itu termasuk tentang artikel ilmiah populer ya. Nah, jadi sebelum kita mulai Bapak mau bagi kelompok. Ini kan saya nggak masuk ya, Ya, Bapak. tapi satunya sendiri nggak apa-apa ya. Ayo Bapak. Berarti Bapak bagi ya, Bapak bagi. Ada orang dari teman saya pak. Ya, nanti Bapak bagi dulu ya. Bapak. Sebuah sama Umar, sekelompok. Sama dia bapak. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, jangan diri semuanya. Dorong dari pak. Ya, maaf dulu, maaf dulu ya. Bapak. Ya, maaf ya. Nah, Ji, karena saya masuk sendiri tidak apa-apa ya. Ya Pak. Nah, Bapak mau suruh kalian kira-kira tulis biasanya artikel ilmiah populer ini seperti apa? Tuh, coba kalian diskusikan. Artikel ilmiah populer itu seperti apa diskusinya? Coba. Nanti kalau bisa, Bapak kalau misalkan nanti murid-murid bisa semua ya, nanti Bapak traktir semangat bakso. Terus saya karena nggak hadir, ini saya karena nggak hadir. Pak. Ya, nanti dia menyusul di lain kesempatan.
ini coba harus benar dulu, tapi kalau tidak benar ya tidak jadi. Bakso ya Pak? Iya bakso. Sama Mas gua, Karti Pak. ya. Bapak kasih waktu sekitar Apa kata juga saya Pak? 2 menit. Ini biasanya artikel ilmu populer itu seperti apa? Artikel ilmu populer itu tujuannya untuk apa sih? Kemudian biasanya dipublikasikan di mana? Boleh buka Google nggak, Pak? Enggak boleh Itu dong. boleh bawa HP. Enggak boleh, Umar. Kita harus berusaha lagi. Kamu sudah antara tuh artikel ilmu populer itu biasanya tadi tuh ada yang covid tadi. Kira-kira apa ya? Coba dipikirkan saja. Bapak kasih waktu dulu ya. Diskusi. Pada saat menjadi Pak pendapat. Nggak boleh, itu kan tentang nulis loh. Nah, betul ya, diskusi. Gak apa-apa diskusi. Kita tentang diskusi tadi. Sudah Bapak? Sudah, Najib sudah ya? Sudah, Pak. Sudah dari Najib kalau sendiri coba. Najib dulu. Jadi artikel ilmiah populer Pak ya? Artikel ilmiah itu kalau berkaca dari yang tadi Bapak sampaikan terkait COVID, artikel COVID itu berisikan tentang struktur, mengapa dan bagaimana apa Yang bisa untuk menambah informasi dan kemudian artikel ilmiah itu biasanya diisi dengan para akademisi Pak. Ya itu kalau artikelnya biasa ini artikel ilmiah populer, jadi bisa lebih luas ya Najib ya. Oh iya Pak. Ya. Oke, kalau kelompok Umar dan Jaguar, oh iya sebenarnya setiap tangan dulu ya. Oh iya. Aku diberikan penguatan terus ya kalau ada yang berlanjut. Kita Najib ya, semangat belajar sudah sendiri tapi sudah hebat kasih pendapatnya. Coba kalau Umar Jaguar saya mau ngomong pendapat. Hasil diskusi kita berdua bahwa artikel ilmiah populer itu menyampaikan informasi dengan gaya bahasa yang santai Bapak. Jadi tidak yang kaku seperti artikel ilmiah yang ada di Google Bapak. Jadi dia lebih Jadi jurnal ya biasanya ya. Nah, oke kasih kita satu semua. Nah, ini tadi jawabannya benar. Karena nanti Bapak mau traktir pas istirahat ya. Pas istirahat dan sekarang pas istirahat bakso semangkok. Bakso ya Pak? Bakso. Habis ini Pak. Iya, Coba, Pak. karena aplikasi sudah bagus sudah mas. Tinggal Bapak juga ada rezeki, jadi nanti kita kasih tentang yang enak-enak. Nah, lanjut. Tadi kita sudah bilang artikel ilmiah itu apa ya? Nah, artikel ilmiah populer itu benar tadi sudah disampaikan. Dia menyampaikan informasi terkait tentang bahasa yang santai. Nah, kalau tadi nanti juga ada di buku artikel ilmiah yang pada umumnya yang lebih spesifik. Nah, ada bedanya. Yang pertama, kalau kita bicara secara pembacanya, itu artikel ilmiah rekan sejawat ataupun akademisi. Maksudnya rekan sejawat ini apa? Tapi biasanya rekan sejawat ini maksudnya hal-hal orang yang ada di dunianya itu. Misalkan nanti murid-murid di kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, rekan sejawatnya terkait tentang orang-orang yang hidup di dunia itu. Dan juga akademisi, bisa guru, bisa dosen ataupun ya orang-orang yang belajar terkait tentang di dunia akademik. Lanjut tentang bahasa, itu biasanya kalau artikel ilmiah itu pakai bahasa yang teknis, bahasa yang formal, dan juga itu biasanya kalau jargon yang teknis. Nah, selanjutnya kalau artikel ilmiah populer, bahasa itu lebih santai tadi kata kalau Umar Jaguar, lebih santai dan juga bahasa sederhana dan juga biasanya bahasa sehari-hari. Tapi biasanya memang tetap formal, tapi tidak lebih teknis dari artikel ilmiah biasa. Paham sampai sini? Paham Pak? Lanjut. Strukturnya yang pertama artikel ilmiah itu kaku. Nah itu bedanya ya, kaku maksudnya apa? Sudah ada spesifikasinya, sudah ada memang aturannya, yaitu IMRA bisa kita ini ya. Ingat aja IMRA. Kalau di artikel ilmiah, introduction ataupun intro, threshold dan juga discussion. Introduction itu apa sih Pak? Kalau pakai bahasa Inggris, maka jelas definition-nya. Introduction itu maksudnya awalan ya. Kemudian kalau metode itu terkait dengan metode apa sih yang digunakan. Nanti murid-murid pasti tahu metode apa yang digunakan. Terus juga result itu apa? Result itu hasil. Dan juga discussion ataupun diskusi itu biasanya terkait tentang pembahasan. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Itu tujuan artikel ilmiah mengomunikasikan temuan baru yang memang diskusi dan juga menggunakan bahasa teknis biasanya ataupun biasanya bersifat untuk mengembangkan ilmu. Kalau populer, dia bisa mengedukasi, menginformasikan dan juga bahkan bisa menghibur. Paham ya saya sini perbedaannya?
pengetahuan, meningkatkan literasi sains di masyarakat, dan juga menunjukkan dampak penelitian, dan juga membangun kredibilitas dan juga jejaring. Nanti Bapak jelaskan satu ya. Maksudnya hal misinformasi ini seperti apa sih? Murid-murid hidup di dunia digital ya. Semuanya punya sosmed ya. Nah, karena semua punya sosmed, pastikan murid-murid banyak dengar berita bohong. Nah, ini tujuannya adanya artikel ilmiah populer untuk malam berita bohong tadi. Kemudian juga mendemokratisasikan ilmu pengetahuan. Yaitu ilmu pengetahuan itu harus didemokratisasikan, harus ditunjukkan. Inilah tujuannya itu. Ataupun artikel ilmiah populer. Juga meningkatkan literasi sains di masyarakat ataupun ya cara pemahaman di masyarakat, karena kalau murid rajin membaca ataupun membaca artikel populer itu bisa meningkatkan literasi juga, dan juga ada menunjukkan dampak dari penelitian dan membangun kredibilitas dan juga jejak di jari. Nah, murid nanti murid bisa diskusi ini bertiga ini kan seperti itu, masih bisa berdiskusi sama-sama. Kalau di sana jadi ditanyakan saja ya. Baik, Bapak. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya saat di Jalan. Harus terus untuk mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Nah, tadi kita sudah bahas yang sebelumnya dan sekarang kita sudah bahas terkait dengan struktur. Yang harus diingat, struktur itu biasanya secara umum ada 4: judul, teras, isi, penuh. Ulang, judul, teras, isi, penutup. Nah, judul itu headline kalau bahasa Inggrisnya. Apa sih yang dibahas tentang materi, apa sih yang memang dibahas di situ, dan itu judul itu biasanya seperti itu berprovokatif atau persuasif, juga informatif pastinya, dan juga membuat orang penasaran agar orang mau membaca artikel ilmiah populer. Dan juga teras atau link biasanya di paragraf 1 itu mengatakan saja ada dasar-dasarnya ataupun konseptualnya. Itu isi atau body menjelaskan tentang inti yang mau dibahas, dan juga menutup biasanya berisi tentang kesimpulan ataupun ajakan untuk bertindak. Nah, tadi Bapak sudah bilang gimana sih mempublikasikannya? Publikasi itu apa? Ada yang tahu publikasi? Unggah, Bapak. Iya, mengunggahnya, mengunggahnya tadi, mempresentasikannya di dunia yang lebih luas, di media massa. Itu di blog pribadi. Tujuannya untuk blog pribadi ini biasanya untuk punya patrol penuh. Jadi kita bisa lihat siapa saja yang sudah lihat, dan juga kesalahan kita ketemu nggak sih? Dan juga koran, majalah nasional ataupun koran nasional dan juga lokal, dan juga platform di media sosial. Tadi kan sudah bilang ya, dan juga ada website dan juga lembaga di perguruan tinggi. Nah, itu jadi artikel ilmiah populer ini bagus untuk sarana edukasi. Murid bisa edukasi teman-temannya, bisa edukasi yang lainnya, dan juga bisa publikasi nanti di sini. Punya artikel ilmiah populer itu juga hebat loh. Jadi murid-murid sudah bisa membantu orang-orang untuk meningkatkan literasinya. Murid jangan malu untuk menulis, jangan malu untuk berpendapat. Karena sekarang ini kita sudah susah untuk menemukan orang-orang yang berani berpendapat, pendapatnya benar ya. Kita butuh, Indonesia butuh orang-orang yang seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Malu. Boleh nanti Pak, tadi ada kata ada kata kredibilitas. Oh iya, Gimana ya, Pak? kredibilitas itu maksudnya kepercayaan. Nah, misalkan nanti kalau nanti nulis artikel ilmiah populer dan nanti dipublikasikan, nanti nama Najib bisa naik kredibilitasnya. Najib bisa jadi orang yang dipercaya karena sudah nulis artikel yang bagus. Begitu ya Najib ya? Oke. Ada yang lagi? Cukup Bapak. Cukup. Zebua? Cukup, Bapak. Cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, kita lanjut ke dalam sesi. Terima kasih. Jadi Bapak perlu ucapkan terima kasih untuk anak-anak karena sudah mau berkontribusi, sudah mau aktif dalam belajar ini, sudah setia memperhatikan. Semoga murid bisa jadi orang yang sukses. Amin. Juga jangan lupa ya, semangat untuk belajar, semangat untuk terus menggapai cita-cita, jangan malu untuk bermimpi dan jangan berhenti untuk bermimpi. Nah, sebelum Bapak tutup nanti, Bapak mau kasih semangat dulu. Kasih tepuk semangat ya. Pak. Oke, tepuk semangat itu semangat. 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 Bisa ya? Bisa ya? Oke, tepuk semangat. Jadi begitu Bapak bilang
jangan berhenti untuk bermimpi, jangan berhenti untuk belajar. Karena murid-murid adalah fondasi Indonesia di masa depan. Semua hal yang ada di Indonesia itu ada di tangan murid-murid semua. Jadi tetap sekali lagi jangan berhenti untuk belajar, tetap semangat terus, semangat ya. Semangat. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Untuk Bapak bisa bikin doa. Oke, baik, terima kasih Bapak. Rekan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dan masing-masing berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Murid-murid terima kasih sudah mau berkontribusi. Tadi murid-murid juga sudah berani untuk memberikan pendapat dan di dalam sesi diskusi, dan nanti ingat coba ya, nanti kita akan bareng-bareng. Jadi dari Bapak memberikan apresiasi untuk murid-murid karena sudah berani untuk berpendapat. Sudah pendapat itu sudah benar tadi, sudah mau berpendapat. Jadi sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak punya pesan. Oh iya, nanti bilang ya. Wah, baik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 231304143. Tindak sebagai observer lisan untuk saudara Muhammad Ardan. Berikut adalah hasil observasi keterampilan memperkuat pembelajaran pada pembelajaran mikro teaching dengan topik artikel ilmiah populer yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Membuka pelajaran menarik perhatian siswa. Gaya mengajar guru memilih posisi berdiri di depan kelas saat membuka dan menyampaikan materi, sehingga seluruh siswa dapat memperhatikan dengan jelas dan fokus pada penjelasan yang diberikan. Lalu guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa dan membahas materi yang sebelumnya pada materi pertemuan hari ini, lalu memberikan penguatan pada materi yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian menanyakan kabar siswa, bagaimana, apakah sehat atau tidak. Lalu juga memberikan penguatan lainnya kepada siswa agar termotivasi pada pembelajaran. Menimbulkan motivasi tadi, memberikan acuan atau guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, membuat kaitan pada pembelajaran sebelumnya dan juga pada pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran meninjau kembali, guru dan siswa merangkum hasil pembelajaran pada artikel ilmiah populer. Guru meminta siswa untuk memberikan kesimpulan, lalu refleksi akhir. Guru bertanya secara singkat terkait pembelajaran artikel ilmiah populer. Lalu guru memberikan motivasi kepada siswa sebelum menutup pembelajaran. Pada penutup, guru memberi motivasi semakin kuat agar pada pembelajaran selanjutnya lebih semangat lagi dan termotivasi. Lalu doa bersama, salam penutup dan mengakhiri pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.